Mohon perhatian, Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School, wow! Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode yang ketiga, masih bersama dengan saya Cak Sur, orang paling pede sa-RT, ya Mas ya. Nah, kita kembali ke acara yang paling favorit di SMP 1 Balong, yaitu adalah Pod School. Untuk pemirsa, subscriber, dan juga yang lain yang menyaksikan acara ini, baik dimanapun seantero Indonesia, dunia, dan juga benua kalau perlu ya. Kita ucapkan semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, untuk di sini kali ini di episode yang ketiga, kita mendatangkan salah satu sesepuh ya, orang yang paling pengaruh di SMP 1 Balong khususnya, kemudian pada seantero desa Karangan pada umumnya. Kita sambut dengan hangat, beliau adalah salah satu ya ketua komite di SMP Negeri 1 Balong. Kita sambut dengan hangat kehadiran dari Bapak Dr. Andes Bambang Priyanto. Tepuk tangan. Siap. Bapak Bambang Priyanto ya, kelahiran di Ponorogo tanggal 8 Agustus 1965. Betul. Menginjak usia berapa, Pak? 56 ini. 56. Kok tanggalnya juga dikatakan itu mau kasih bingkisan ya? Bentar lagi kan ada bingkisan. Oh iya Pak, ini kelihatannya begitu Pak. Harusnya ini kepala sekolah SMP 1 Balong peka Pak. Bentar lagi ulang tahun ini Pak ya. Iya. Pastinya begitu. Pak Sum, jangan lupa Pak Sum, ini bentar lagi ulang tahun. Kasih bingkisan dong ya, minimal kasih apalah sesuatu yang berharga. Oke. Ponorogo 8 Agustus 1965, di era tersebut ya Pak ya. Itu kan jenengan sudah lahir dan lain sebagainya. Bisa melihat dunia dengan wajah yang serem Pak ya di tahun itu Pak ya. Iya. Tapi nggak kelihatan baru lahir itu. Iya. Baru lahir ya. Nah, ini Pak Bambang menginjak usia yang ke 50 berapa Pak? 56. 56. Tapi masih kelihatan usia 40 tahun. Rahasianya apa Pak? Iya, rahasianya apa Pak? Oh iya. Rahasianya yang penting itu gembira. Gembira. Jadi kita itu harus fresh pikiran. Selalu fresh itu insya Allah. Nah itu cuma itu. Kita berteman di mana-mana enak gitu ya. Nah, dari pikiran fresh. Salah satunya itu. Ya. Faktor kedua, orang yang gendut biasanya itu terlihat awet muda. Itu betul nggak Pak? Lah itu tinggal orang yang memandang. Gitu katanya ya. Katanya begitu. Tapi kalau saya lihat ya, auranya Bapak itu begitu berseri. Ibaratnya kayak artis India itu kayak Shah Rukh Khan ya. Shah Rukh Khan pada masa usia yang tidak pernah mau tua. Nah, sama seperti Bapak. Nah, kemudian untuk Bapak, ini kan domisilinya di Desa Karangan, Kecamatan Balong, Pak G. Betul. Kita bacakan untuk status pendidikan yang pertama dari SD Balong 1. Itu lulus tahun berapa, Pak? Lulus tahun 1979. 1979. Pada waktu itu di kelas 6 itu tambahan setengah tahun pada waktu itu. Loh, kenapa ditambah, Pak? Ya dulu itu, waktu kelas 6 itu ada tambahan waktu setengah tahun. Jadi 1,5 tahun di kelas 6 itu. Tahun itu iya, programnya pemerintah. Pemerintah atau? Semua itu. Saya pikir karena Bapak disayang sama gurunya, jadi harus ditambah gitu. Enggak ya, itu sudah semua Pak, ya? Pada tahun itu. Jadi mestinya 78 ditambah setengah tahun, akhirnya 79. 79. Pertengahan 79. Itu pun di angkatan itu semua SD semua sekolah ya. Gitu. Se-Indonesia. Seantero Indonesia. Kemudian berlanjut untuk SMP di SMP Dharma Bakti ya, sekarang di Jepun tuh Pak. Iya. Nah, itu silsilahnya pada saat jenengan sekolah itu di situ apa emang ramai Pak dulu Pak ya? Memang tahun itu. Di Balong itu SMP yang ada itu cuma Dharma Bakti itu. Jadi swasta. Oh, swasta. Belum ada negeri. Belum ada negeri, ini belum ada. Jadi adanya swasta itu pada waktu itu saya masuk keluar itu kepala sekolahnya Pak Toto Mulyono almarhum sekarang. Almarhum. Iya, almarhum. Okay. Ini kunjungan tengah SMP gini nakal Pak?
Enggak, saya enggak pernah nakal, enggak pernah nakal. Namun melelek ngoten nggih. Oke, berlanjut ke SMA PGRI Ponorogo. SMK apa SMA, Pak? SMA PGRI 1 Ponorogo. SMA PGRI 1 Ponorogo. Di sana lulus 3 tahun Pak, kenapa 4, Pak? 3 tahun. Disiplin kalau saya itu Disiplin, Pak ya. 4 iya. Panitia. Berlanjut ini untuk pendidikan di fakultas, yaitu pendidikan di STKIP PGRI Ponorogo, Pak G. STKIP Widya Mandala Madiun. Wima. Ya, Wima Madiun ya. Iya. Sorry ya, Mas Wima, saya salah mengucap. Harusnya Wima bukan PGRI ya. Di Widya Mandala. Itu ada nggak temennya yang di sini, Pak? Kalau nggak salah itu yang di sini ada dari Wima itu, dari Mojok itu Bu siapa ya? Bu BP dari BP. Saya kan jurusan BP. Oh, jenengan BP? Iya, BP. Bu Tati ya? Bu Tati ya, Bu Tati. Bu Tati. Bu Tati. Itu tapi kakak tingkat saya. Kakak tingkat Iya, jenengan. Bu Tati. Pengalaman juga nih di BP. Berarti kalau ada anak nakal, jenengan bisa mengatasi, Pak ya? Ya, gitu. Karena ilmunya ya gitu. Oh, ilmunya untuk memberi solusi itu, Pak ya? Iya. Nah, BK itu. kaitannya dengan masyarakat, Pak ya. Ini kan masyarakat di era pandemi ya. Di era pandemi itu kan mengalami berbagai macam konflik dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, dari sisi keharmonisan masyarakat, Pak, di era pandemi itu berkurang atau bertambah atau istilahnya menjaga jarak? Memang karena ini pandemi. Jadi untuk rasa kebersamaan, untuk kerukunan itu memang kita mengurangi sementara. Jadi mengurangi sementara karena kita harus jaga jarak karena situasi yang seperti saat ini. Namun sebelumnya itu biasa, tadi sebelumnya biasa. Tuh jadi memang dengan mengurangi jaga dengan teman yang lain atau masyarakat yang lain, kita selalu berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa biar nanti pandemi ini segera hilang, segera sirna gitu. Tujuannya gitu, pemerintahan gitu ya. Kemudian mengenai silaturahmi, Pak ya. Silaturahmi kan ada, kalau dulu kita manual dengan door to door, Pak ya, ke masyarakat itu door to door. Nah, sekarang menurut Bapak, rasa silaturahmi ketika kita ucapkan dengan WhatsApp ataupun salah satu media sosial itu di era yang sekarang itu mengurangi rasa khidmat napa mboten, Pak? Ya, sebenarnya mengurangi, namun karena keadaan kembali lagi keadaan, iya, karena keadaan kan cuma sementara ini. Mudah-mudahan nanti COVID itu segera sirna. Jadi cuma sementara ini dengan pakai media itu. Jadi cuma sementara ini ya, sekali lagi sementara. Jadi memang agak, menurut saya agak mengurangi karena tidak bertemu langsung, gitu ya. Nah, beda kalau langsung bertemu gitu. Ya bisa, nanti kita bertemu bisa, tapi dengan orang-orang yang terbatas dan harus jaga jarak. Gitu. Tetap jadi, protokol tetap dipakai. Gitu. Sebelum era pandemi, kita flashback ya. Flashback, kembali ke tempo dulu. Sebelum pandemi kan saya dengar Bapak itu hobinya kalau komunikasi dengan masyarakat itu di warung ya. Nah, itu segi positifnya kalau Bapak ngendikan utawi bertukar pengalaman di warung itu apa positifnya? Kalau di warung itu memang ya, memang saya sering di warung-warung, bahkan tidak hanya di warung, di masjid pun saya juga datang ke sana. Itu kalau orang itu kalau sering ketemu, ada informasi-informasi kan semakin nambah pengetahuan, nambah pengalaman dari orang-orang tersebut. Jadi nanti kita bisa menyaring apa kata orang-orang itu, mana yang baik, mana yang kurang baik. Nah, kita bisa nyaring gitu. Jadi untungnya begitu kita ketemu dengan orang-orang itu. Jadi nambah pengalaman. Gitu Mas. Oke, media untuk menginformasikan terbaik itu, Pak ya. Betul. Terus kalau misalnya ada apa-apa kan kita bisa bertemu, ngobrol-ngobrol lah istilahnya ya. Garingan lah, Pak. Ya kalau di warung ya ada kopinya. Iki baru pertama kali ini aku panjenengan yang ngisi materi, tapi aku disekak sih bisa ya. Biasanya aku raja ngeyel, Pak. Jadi kan ternyata masih lebih kreatif dari teman-teman yang lain. Nah, kemudian begini, Bapak. Itu kan media informasi. Kalau di warung itu kan sudah budaya masyarakat dari dulu, Pak. Nah, itu baik tua ataupun muda kan semuanya bisa masuk di kalangan itu. Kalau WhatsApp kan rata-rata di golongan usia muda dan sedikit sebaya dan lain sebagainya. Nah, itu tentang bapak-bapak. Nah, ini tentang kita bicara masyarakat tentang nurani keibuan. Nah, kalau menurut Bapak yang sekarang Bapak amati,
ibu-ibu itu kalau misalnya bersosialisasi kepada sesama ibu-ibu itu lewat apa, Pak? Kalau ibu-ibu itu kalau di warung memang untuk yang ada di pedesaan ini ya memang kurang pas kalau untuk ibu-ibu kurang pas. Nah ibu-ibu itu biasanya lewat jamaah Yasin seperti itu. Gitu. Lewat jamaah Yasin, terus pertemuan apa PKK atau RT gitu sosialisasinya. Itu kalau PKK itu kan bagi yang terpilih sebagai PKK. Iya. Lek misalnya wong tandur Pak, nate mboten jenengan mirengaken gosip ngoten. Nah, kalau orang tandur itu kan terbatas orangnya. Jadi misalnya orang tandur itu sekelompok 6 orang, ya cuma itu yang kadang bicaranya gitu. Gitu ya. Orangnya itu ya orang-orang itu yang diajak cuma gitu. Ada juga itu yang rasan-rasan. Biasa ibu-ibu ahlinya rasan-rasan. Berat ya Pak. Ya tapi ya kalau nggak ada ibu kita juga susah Pak. Wah bingung. Dengan itu mestinya juga bingung ya kalau nggak ada ibu di rumah. Ya bingung jelas itu kok. Ini di rumah sedang ada Ibu Endang Sulistiowati. Ya. Ya itu sementara istrinya cuma satu Pak ya. Iya yang resmi itu. Yang resmi. Yang saya bilang itu kan yang resmi itu. Oh iya betul. Kesekak lagi saya men. Oke, putra ada 2, satu adalah Prasta Frendi Pratama, kemudian Aditya Cahya Ramadan. Putra jenengan sing kali ini sing paling melelek sinten Pak? Kok enggak ada yang melelek? Nurun bapake, enggak ada yang melelek. Bapaknya pripun? Bapaknya anteng. Oh, anteng. Kula itu nglono wonten mboten nggih. Anteng Bapak. Oke. Ini 1 istri 2 orang anak. Nah, ini kan sebagai seorang sebagai seorang komite juga sekaligus juga tokoh masyarakat Pak nggih. Jadi kan dipercaya untuk membawa aspirasi ya dari masyarakat. Nah, ini untuk Bapak di era pandemi sekarang ini. Harapan masyarakat khususnya untuk SMP 1 Balong di era pandemi itu mungkin Bapak pernah sharing dan lain sebagainya. Silakan mungkin bisa disampaikan. Ya harapan masyarakat itu kalau bisa itu namun kita kembalikan karena itu ada aturan pemerintah yang demikian, kita harus patuhi, harus taat pada aturan pemerintah untuk sekolahan itu. Kalau masyarakat itu menghendaki kalau bisa itu ya untuk sekolah itu ya tetap tatap muka. Tatap muka karena ya lain lah daring sama tatap muka itu sudah otomatis lain. Hasilnya lain. Tapi karena kita harus taat jadi ya. Ya karena situasi memang pemerintah sendiri membuat demikian karena situasi yang demikian biar nanti COVID ini tidak merajalela. Maksudnya gitu. Jadi memang kita ya harus membatasi itu tadi aturan pemerintah yang kita terapkan gitu. Merajalela berarti Pak ya, semakin membludak gitu ya. Iya, nanti kalau kita sering ketemu kan kontak. Ya kontak langsung. Betul. Itu dikhawatirkan kan gitu. Kemudian Pak, ini kan siswa sini kan selama daring itu kan banyak sekali anomi masyarakat atau pendapat masyarakat bahwasanya wah gurune iki kok nyapo, pokoke nak mun dibayar kur dolanan HP lah. Untuk menjawab pertanyaan itu solusi dari Bapak bagaimana? Nah, kalau saya mendengar langsung ya pada waktu di warung atau di mana pun kalau ada suara seperti itu, saya juga jawab langsung. Sebenarnya guru itu menghendaki langsung tatap muka karena orang mengajar itu kalau cuma daring itu lebih sulit daripada langsung. Gitu. Karena satu persatu ya dah. Betul. Mungkin begitu karena saya sendiri juga. Angin segar ini Bapak Ibu guru. Karena saya sendiri itu ya istilahnya apa ya pernah di dunia pendidikan ya sekolah di dunia pendidikan karena ngajar itu langsung dengan orang anak yang banyak dengan satu persatu itu kan lebih sulit satu persatu harus membutuhkan waktu ekstra, dan sebagainya fokus. Berarti intinya sakjane masyarakat itu tidak rumor saja Pak ya misalnya Bapak guru kok orang tahu ngajar benak menulis bayaran dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kalau menurut keterangan Bapak berarti kan itu semua rumor itu tidak benar. Tidak benar. Kadang orang-orang itu cuma untuk guyonan. Untuk guyonan. Kadang gitu. Jadi tidak ya untuk intermezzo lah
untuk intermezzo sama teman-teman penak gurune orang mulangnya bayaran cuma untuk intermezzo itu tadi sebenarnya sudah tahu ya mau ngajar ya apalagi untuk SD itu malah orang tuanya juga sing melu belajar ya gitu kan ya lebihan gitu maksudnya. Untung bapak putranya pun gede. Sudah lulus alhamdulillah yang kecil sudah lulus dari Unbra. Oke. Ada cita-cita untuk melanjutkan kehidupan di era yang lebih bagus Pak, mungkin menikah atau apa? Siapanya? Saya. Putranya apa saya? Jenengan sakit, putranya sakit. Lah, kalau saya itu 56 iki terus arep digopon. Kalau putranya itu saya cucu satu. Ya, saya sudah cucu satu. Yang nomor satu itu sudah punya anak satu, yang satunya belum. Satunya belum. Belum nikah. Mau nikah. Nah, hubungannya sama menikah Pak. Nah ini kan banyak sekali ya tradisi-tradisi masyarakat ataupun kebudayaan masyarakat yang berhubungan dengan ritual, salah satunya adalah tentang pernikahan Pak. Nah ini mumpung jenengan merangkap sekaligus sebagai MC atau master, apa mas MC mas? Master of Ceremony. Nah kemudian juga saya sering mendengar jenengan itu pasrah temanten dan lain sebagainya. Nah ini saya ada satu challenge Pak, ada satu tantangan Pak, dan sekaligus saya mau belajar. Misal Bapak diundang sebagai perwakilan dari tuan rumah atau pasar temanten. Pilih salah satu Pak nggih. Pilih tuan rumah atau pasar temanten. Sama itu. Sami. Perwakilan tuan rumah itu ya untuk masrahkan dan menerima itu sama aja. Sami. Iya. Atas nama Sohibul Hajat, saya tulis Pak ya biar lupa. 1. Dr. Andes, misalnya ya, Bambang Supriyadi, misalnya, bersama dengan ibunya atau istrinya, saya tulis ini, Dr. Anda, Tati Mariana, MPD, nah ini juga MPD, kemudian memasrahkan putranya. Aduh, ini saya lupa namanya siapa ya. Oke, kita anggap saja putranya namanya adalah Elang Bayu Perkasa. Ya. Saya berperan sebagai MC. Ya. Oke. Terima challenge dari saya? Terima tantangan dari saya? Silakan. Oke. Dengarkan. Saya mau belajar mau coba jawab Pak nggih. Ini nanti pasrah atau menerima? Pasrah ya. Menyerahkan artinya kan gini lain. Kalau kita memasrahkan ke mantan sana, ini anak saya serahkan. Tapi kalau saya menerima itu kan lain, menerima pasrahan itu. Oh, menerima. Nah, nanti ini untuk masrahkan ya. Ya, untuk masrahkan mohon ya. Pak, untuk nampen mohon Pak. Soalnya yang saya pelajari atas penampen. Nah, ngeten. Nah, nampen jenengan kudu nerima, kudu masrah nih deh, biar aja. Iki aku kena aneh gitu. Penake sing ndi Pak? Pon sing saya enggak terlalu nanti. Ya tinggal permintaan jenengan dong sing anu. Aduh, sinantang kula malah kula sing bingung mangke. Nggih. Apa? Nggih, ngeten. Siap. Nggih. Baca Jawi Pak nggih. Ya. Salah jangan koreksi loh. Wah, ngeten. Saya enggak mau salah dibiarkan. Oh, bener bagus. Nah, saya enggak mau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu. Adicara salajengipun inggih menika atur panampen saking keluarganipun Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi MPD saha Ibunda Dr. Anda Tati Mariana MPD dumateng ingkang kajibah wekdal sakwatahipun kasumanggaaken. Sebentar. Pripun Pak? Ini tadi kan jenengan panampen. Berarti nek saya nerima harus ada yang masrah nih dulu. Tapi kalau saya masrah nih lah tinggal diterima apa tidak. Apa ya nek harus malah dikerjani ngene iki. Jenengan kudu masrah nih dulu kalau saya yang suruh menerima, tapi kalau saya masrahkan dan jenengan terima tidak, terserah itu. Nggih. Kula masrahan jenengan nggih. Nggih. Dumateng Bapak Dr. Andes Sumiran MPD ingkang tansah kula hormati. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kula hormati ugi. Kula minangka aturing sesule. Terus Pak. Aturing sesule saking Bapak Sumiran kepareng matur inggih menika badhe hamasrahaken ingkang
putri ingkang paring asma Genduk Nimas Ayu Sisnandia supados dipun tampi dening keluarganipun Bapak Dr. Andes Bambang Supriyadi MPD saha Dr. Anda Tati Mariana MPD. Wedal kapun aturaken. Wah, ini kleru iki ngaturaken matur sembah nuwun nggih dhateng pinaka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sumiran nggih yang sampun amasrahaken putranipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca. Kaping kalihipun ngaturaken matur sembah nuwun saking rawuh panjenengan wonten ing kalenggahan siang punika. Nggih. Dene salajengipun ugi kawula pinangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Bambang Supriyadi dalah Ibu Tati Mariana ngaturaken matur sembah nuwun ingkang saageng-agengipun saking rawuh panjenengan, saya ngaturaken pangapunten ingkang saageng-agengipun saking sedaya kekirangan anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten ing kalenggahan siang punika. Dene salajengipun kala wau kadhawuhaken bilih nak manten kakung Nggih. sampun kapasrahaken pramila wonten ing kalenggahan punika pun anak kula temanten kakung nak elang bayu kawula tampi kanthi suka saha kanthi rena ing manah kawula ing salajengipun sampun kawulaken kados dene putra piyambak kados dene keluarga piyambak mboten badhe kapelah-pelahaken. Dene salajengipun mangke ugi nyuwun ugungan donga pangestu panjenengan mugi-mugi anak kula temanten kakung ing mangke enggal saged kraos wonten ing griya mriki enggal saged njumbuhaken kalian kawontenan wonten ing lingkungan mriki. Dene bab panggula wentah ing mangke insyaallah mbok pilih cumondhok wonten ing mriki kawula tansah badhe paring panggula wentah mrih supados ing mangke anak kula temanten kekalih anggenipun nyusun bali wisma enggal mangke saged lestantun ngantos sak laminipun. Amin. Pun ngeten mawon iki secara singkat, tapi kalau kita perpanjangan itu mulai dari awal mukadimah sampai selesai itu panjang. Mungkin tak waktune. Tepuk tangan nih, Bro. Aduh, Pak, bahasanya dipakai apa, Pak? Bahasa Kawi atau memang bahasa alusan dari keraton, Pak, itu? Pak? Ya, sebagian bahasa Kawi, namun banyak bahasa Jawa halus. Jadi kalau kita nanti pakai bahasa Kawi melulu, malah Orien itu tidak tahu, publik itu tidak tahu artinya. Jadi yang kita gunakan itu ya bahasa Jawa tapi halus gitu aja. Jadi bahasa Jawa yang halus. Halus, ngoten nggih. Ya. Nah, ini kalau bahasa Kawi secara keseluruhan itu justru yang hadir itu tidak tahu artinya, kadang gitu. Iki ngomong apa? Ngoten nggih biasanipun nggih. Nggih. Kita menyesuaikan dengan situasi. Yang dihadapi masyarakat. Ya, betul, dengan publik yang dihadapi. Terus Pak, misalnya jenengan nate pirsa mboten? Pasrah temanten itu pakai bahasa Indonesia. Nate pirsa mboten? Ya, itu kalau orang-orangnya itu dari kota biasanya. Dari kota yang tidak bisa bahasa Jawa itu biasanya pakai bahasa Indonesia. Ya kalau saya terima ya kita terima karena itu bisanya bahasa Indonesia, kita terima dan bahasa Indonesia. Kalau sana cari bahasa Jawa ya Jawa. Spontanitas bisa, Pak, ya? Ya biasanya singkat cuman gitu itu. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya singkat. Jadi tidak mesti orang itu selalu bisa menyampaikan dengan panjang, tidak mesti. Wah, istimewa. Nah, itu salah satu kegiatan masyarakat kita mengenai ritual pernikahan, Pak. Nah, sekarang kembali ke materi, Pak, tentang masyarakat lagi. Nah, misalnya begini, Bapak, di era pandemi seperti ini, ya, kembali lagi di era pandemi, itu kalau misalnya kita mengadakan resepsi, itu apa acara pokok masyarakat? Itu kan jelas nanti dibawakan sama MC, Pak. Nah, yang baku menurut panjenengan itu kan ini kan era Covid harus dipersingkat, Pak, ya. Yang sudah jenengan alami, yang baku itu susunan acaranya pripun, Pak, di masyarakat, Pak? Ya biasanya kalau saat ini karena ini sudah
PPKM yang level tinggi darurat, lah ya. yang darurat itu tidak boleh. Dari pemerintah itu memang anjurannya tidak boleh untuk mengadakan resepsi, tidak boleh. Cuma bolehnya itu pernikahan, ijab kabul itu pun dibatasi orangnya. Kita patuh ke pemerintah, dibatasi orang cuma 6 orang itu yang ada pada waktu ijab kabul itu. Dan itu nanti kalau resepsi tidak boleh, memang itu tidak boleh. Sementara nanti kalau resepsinya biasanya itu lain hari, jadi diadakan lain hari. Karena ini memang kalau saat ini, nah ini kebetulan ini tadi tanggal 26 ya, 26 ini mulai PPKM ada kelonggaran sedikit. Misalnya ada mau ijab itu ada batasan-batasan yang lebih longgar, yaitu 20 atau berapa amin. Itu ada kelonggaran sedikit mulai hari ini sampai tanggal 2 kalau tidak salah. Jadi memang saat ini tidak boleh saat ini loh. Tidak boleh. Itu ya menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, Pak ya. Kita sebagai masyarakat yang baik ya tidak diwajibkan kita untuk melanggar ya. Jadi harus ditaati, betul ya. Itu kemudian untuk acara kemasyarakatan, Pak ya, di Desa Karangan itu kan banyak sekali keseniannya. Nah, salah satu kesenian yang bisa menyatukan visi misi masyarakat itu kan reok, Pak. Nah, kebetulan di Karangan itu ada juga kesenian gajah. Nah, menurut panjenengan, Pak, benar atau salah ketika kesenian gajah itu digelar dan itu mengakibatkan perpecahan? Kalau itu tidak benar itu. Jadi gini, memang kesenian itu untuk reok itu memang kan karena kesenian tradisional Ponorogo. Tapi kalau untuk gajah itu bukan kesenian asli Ponorogo, entah aslinya dari mana tidak tahu. Namun kalau menjadikan perpecahan itu tidak benar, karena kesenian itu membuat orang rukun jadi satu. Kalau mungkin Mas tahu pada waktu gajah-gajahan itu ada orang bertengkar mungkin gitu ya. Nah itu maksud saya itu oknumnya orang, kadang ada rasa tidak senang sebelumnya mungkin, terus ketemu di situ. Nah itu kadang dilampiaskan di situ. Jadi tidak benar. Memang namanya kesenian itu menyatukan orang biar bersatu, ya biar bersatu. Dalam satu rasa, Pak. Nah gitu. Betul. Kalau untuk pepercayaan itu tidak benar itu. Berarti itu hanya rumor saja, Pak ya. Rumor. Karena kan kalau setiap kita melihat khususnya di daerah saya juga, di daerah sekitar sini, itu kan terkadang kesenian itu disalahmanfaatkan. Nah, gitulah yang salahnya itu. Nah, itu yang disalahkan mesti rata-rata yang menyelenggarakan. Nah, itu kan berarti harusnya dari teman-teman, saya juga pecinta gajah, saya juga pecinta reok, itu harus bisa saling tepos liro, Pak. Kalau ada dendam dan lain sebagainya, silahkan untuk diselesaikan dengan baik. Nah, itu anjuran dari menjaga diri. Betul. Jadi perpecahan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah hanya dendam yang tidak terlampiaskan di lain waktu. Begitu. Betul. Oke, kembali lagi ke masyarakat, Bapak. Nah, kalau Bapak mengamati di wilayah Bapak ya, tolok ukur kesejahteraan masyarakat itu kalau dari Bapak sendiri berpendapat itu kita ukur dari apa, Pak? Kalau saya maksudnya kesejahteraan rakyat. Iya, kesejahteraan. Itu ya dari keadaan ekonominya. Jadi ekonomi masyarakat itu bagaimana? Nah itu kita lihat dari situ, karena itu pun sulit ya memandang orang itu batasan-batasan kelas menengah ke bawah dan ke atas itu batasannya itu juga sulit sekali. Batasan semana juga sulit. Nah itu yang penting masyarakat itu kalau masih bisa untuk ada yang dimakan setiap hari itu berarti ya masih bisa lah, gitu aja. Tapi kalau biasanya kalau di pegunungan sok kadang mau makan itu agak kesulitan karena situasi di sana. Nah itu mungkin. Tapi kalau di sini ya insya Allah untuk desa kita ini, Desa Karangan ini, insya Allah menurut saya tidak ada yang kesulitan untuk dimakan. Amin. Nah, hubungannya sama ekonomi, Bapak ya. Bapak juga mewakili sebagai komite SMP 1 Balong. Itu pernah napa mboten Bapak mendengar keluhan dari orang tua siswa ataupun wali murid yang itu, waduh aku sekolah kok biayane ngene aku gak kelar, kemudian aku kok ndak dapat keringanan.
Pernah napa mboten Bapak mendengar seperti itu? Dan jika pernah, bagaimana solusinya Bapak? Betul, saya pernah. Jadi tidak hanya mendengar tok, kadang ke rumah saya itu. Oh, gitu. Jadi memang, tapi saya sendiri juga tahu memang ekonominya bagaimana orang itu. Karena kan di desa kita, desa saya. Iya, betul. Bahkan ya kalau minta itu ya minta keringanan ya saya suruh. Nanti kadang saya ngebel Pak Guru atau Ibu Guru yang berkompeten di situ untuk ini dikasih keringanan gitu. Malah kadang ada itu yang sudah dikasih keringanan dari sekolah itu 50%. Masih kurang 50% untuk membayar kontan itu. Nah, itu masih ke saya juga. Ya saya kasih gitu aja kemarin. Pernah itu juga. Uang pribadi lah Pak. Uang pribadi. Kebetulan saya pas punya uang gitu loh. Luar biasa, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu. Gak salah kita ngangkat komite ini, gak salah kita ngangkat ketua komite ini Pak Bambang. Karena memang saya tahu sendiri keadaan ekonominya, keadaan ekonominya tahu, sehingga ya memang kalau segitu aja, dan saya kebetulan saya punya ada sedikit uang ya saya kasihkan tapi tidak semua. Komite dibayar opo? Harus mulai kabeh. Kalau gitu lek semua nanti daftar niku ya Pak sing pilih-pilih niku tengah ajengan niku. Nggih, enggak monggo Pak keaturan dipununjuk kopi niku. Oh, iki mah disediani kok. Gitu, monggo. Kula anu mboten patek ngopi Pak niki. Yes, alhamdulillah. Yes, kulino ngopi warung dadi ngerti. Jenengan pun ngempet to. Pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Sum. Nggih, kok mboten tanduk malih Pak, mboten usah izin. Kok kendel ya? Duh, iki lek kendel iki sekene anakku iki. Mlaku karo kopi tok. Biasane ning warung kene ning koncone. Etungane ya kewanen iki. Watang Pak. Pak Sum, njeng disukani lho nggih. Jadi itu ya lapangan juga bisa, kemudian formal juga bisa, hebat luar biasa. Nah, Bapak ini saya tanya ya, ini Bapak masuk di komite SMP 1 Balong itu mulai dari tahun berapa Pak? Baik, tahun berapa? Udah lama itu Pak, kalau tidak salah kepala sekolah ganti 7 atau 8 itu. Kalau tidak salah sejak masuk saya komite di sini. Mulai siapa ya dulu? Pokok kepala sekolah kalau tidak salah kalau udah 7 ya 8 ganti. 7 8 sekarang, iya. Aduh. Berarti pun dah. Kalau 20 tahun ya lebih mestinya. Oh, wah luar biasa. Ya mestinya belum kerja di sini jadi kan sudah jadi komite berarti Pak. Oh iya. Tahun 90 awal gitu. 90 awal salah. 90-an. 90 awal pokoknya itu. Pun nikah dari mana itu? Sudah. Sudah. Pada waktu itu anak saya masih di SD kelas 2. Kelas 2 belum ada. Malah justru belum kalau nggak salah, belum sekolah tadi. Tapi waktu pertama saya itu enggak ketua, tapi anggota. Anggota dan juga itu terus juga dari SMA itu juga suruh jadi anggota situ. Akhirnya saya sebentar di anggota SMA itu saya anggota komite gajine kokean kok ngendi-ngendi dieloni ya. Akhirnya di SMA itu saya tidak mau gitu. Oh, pilih salah satu Pak ya? Ya salah satu. Sama seperti istri yang pilih salah satu Pak. Iya. Kecuali pripun? Ya lek selangan, Bu. Pak jenengan niku pun selangan loh. Selangan maksud saya itu diselangi minta pertimbangan dari SMA gitu loh. Ini negatif thinking ya. Iya. Di prank mana kan? Ya menikah sekali, istri insya Allah cuma satu, anak cukup 2 ya. Cukup 2 itu. Kalau mau nambah lagi boleh Pak? Kalau nambahnya tidak, tapi kalau apa? Ya mencoba untuk menambah. Enggak untuk menambah, cuma mencoba ya. Tidak untuk menambah. Oke, kali itu aja sudah, nanti kalau sekolah ya sudah bagus ya. Jujur mohon Pak nggih. Panjenengan ketika bilang, aduh istri saya sementara satu, saya agak kecewa. Kecewanya kenapa? Kalau mau nambah lagi, wong saya aja belum, sama tim-tim kreatif itu Mas Danar ya, itu juga belum menikah. Masa belum? Dereng, kula nggih dereng pajeng. Wes, saya itu udah umur berapa? 28 Pak. Jangan sampai 30. Usahakan jangan sampai 30. Oh iya.
Tahun apa Pak masalahnya Pak? Kalau 30 ke atas nanti penjenengan nanti kalau terus punya anak mau nyekolahkan pas ragat-ragate mempeng-mempenge Nah, gini, Gu. penjenengan wis mulai rodok loyo. Apaan sih loyo Mas? Saya itu nikah itu umur 24. 24 tahun. Iya. Tatak nih Pak. Iya, butuh wani. Rezeki itu dari sana. Masih energik nih Pak? Hah? Masih energik? Nah, masih. Makanya cepet. Luar biasa. Anak saya juga selisih 2 tahun cuman. Saya 2 tahun, adik lagi gitu. Jadi kelahiran 91 sama 93. 91 93. Sekarang sama si kini sudah tidak menyekolahkan anak, kan sudah lulus. Nah, kan enteng. Kalau jenengan enggak segera nikah, nanti di atas 30, usia 50 masih menyekolahkan. Mumet nih kok. Pak menawi wonten Pak tanggilipun jenengan Pak. Golek sing rondo apa perawan? Hidup itu adalah pilihan ya Pak, menurut saya ya. Rondo ataupun gadis ya, gadis ataupun janda, menurut saya tidak masalah. Ya, karena apa? Itu jodoh kan sudah ada yang ngatur. Betul lah itu loh. Dan dia pikantuk rondo apa? Wah. Umur 24 sik. Wah. Ngono sing bojoku lek nguber-uber kaya ompong aku. Anu Pak ya, napa enten saingane Pak Rian? Enggak, maksudnya yang nguber itu istri saya loh. Wah. Lah nggih, itu makanya umur 24 itu segera oleh orang tua dinikahkan bener nang geret wong liya. tetangga sendiri Pak ya? Iya, sama satu desa itu. Satu desa. Pernah saat derenge berarti pun nanti janjian nang pundi ngoten nih. Dereng pacaran gitu. Iya, pacaran itu jelas. Barang apa ada yang sekarang enggak pacaran itu. Jadi pacaran dulu kita menyesuaikan. Oh, jadi iya. adaptasi. Bedanya di situ ya. Pacaran itu kan fungsinya untuk menyesuaikan. Jadi menyesuaikan adaptasi dengan calonnya itu, dengan pacarnya itu. Nanti biar tahu aten-aten iki ngene aten-aten biar nanti karena gini menurut saya. Kalau orang itu baru pacaran langsung nikah. So kadang kaget apalagi pada usia yang masih dini, muda Pak ya, masih muda. Lah itu nanti jangan-jangan tahu kejelekannya ini sudah putus, tahu kejelekannya ini putus kan gitu. Padahal sudah menikah. Jadi biar tahu baiknya dan jeleknya masing-masing. Nanti kalau sudah nikah biar tidak segera memutuskan karena sekarang itu banyak anak yang belum waktunya sudah menikah, akhirnya itu tadi tahu kejelekannya salah satu ngemoi, tidak mau. Nek pacaran dua ngono niku nggih pengaruh Pak. Gimana? Pacaran dua niku malah waleh lho mboten nggih. Pacare dua. Mboten lek dua ngudangu mboten. Oh, ya jangan terlalu lama, kedangon sok kadang kok. Ya, alurnya ke lain Pak. Sok kadang. Nggih. Yes, pengalaman juga ini ya. Tentang masyarakat juga oke, kaula muda juga oke, wis komplit pokoknya. Karena sudah pernah menjalani ya gitu. Jadi pengalaman berasal dari menjalani. Kalau banding jenengan kan jauh dengan saya usia kok. Jauh. Iya. Anak saya itu anak saya. Jadi 56 sama 28 kan pas separuh. Separuh Pak. Anak saya padahal saya 25 udah punya anak. Yang punya anak jenengan apa istrine? Gandeng. Jadi itu ya saya bisa mengaku anak saya, istri ya juga bisa mengaku anak dari istri. Urunan Pak. Nah ya gandeng. Saya tidak terima kalau di anaknya istri saya tidak terima. Saya juga memang juga membuat. Oh iya. Ini baru pertama kali ini saya jadi host kemudian kepengkel luar biasa ini pematerinya. Tidak salah kita mengundang ya. Kemudian ini masih berkaitan dengan kaula muda Pak ya sebagai masyarakat yang baik. Nah ini kan kebanyakan di era 2000-an ke atas tidak salah Pak ya. Itu menurut pengamatan saya banyak sekali masyarakat itu yang mengartikan salah gaul dalam arti begini Pak. Kalau dikatakan Bapak tadi pacaran itu adalah untuk mendekatkan kita mengenal satu sama lain untuk menjalin hubungan yang lebih tinggi nanti di jenjangnya. Nah, pacaran yang sekarang itu kan zamannya itu kayak
menuju ke notasi yang negatif. Nah, itu Bapak nanti misalnya sebagai orang tua ya, sekaligus juga orang tuanya wong sa SMP, mungkin ada trik khusus ataupun saran khusus kepada rekan-rekan dari SMP khususnya yang masih siswi itu agar bisa menjaga. Monggo silakan, mungkin ada saran ataupun kiat-kiat khusus agar tidak terjadi sesuatu yang negatif. Ya, kadang saya kan pada waktu pleno itu menyampaikan ke orang tua murid kadang kan gitu. Jadi agar anaknya itu dipantau terus karena masa-masa di SMP itu masa transisi. Jadi masa transisi itu dari remaja ke dewasa. Itu rawan sekali, banyak sekali dan mudah sekali kena pengaruh. Pengaruh itu pengaruh yang mana? Kalau pengaruh yang positif bagus, tapi dikhawatirkan kalau nanti pengaruh yang negatif. Akhirnya yang begitu itu. Makanya saya sering kadang di pleno itu menyampaikan ke orang tua murid kan gitu itu, untuk menjaga itu, karena kalau di sekolah setahunya bapak ibu guru kan cuma di sekolahan. Ya betul. Yang sering ada di rumah. Itu orang tua harus memantau terus dengan perilaku anaknya itu yang ada di rumah itu. Tuh, karena itu sering sama baik itu anak laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Harus mengawasi. Saya sendiri juga anak saya dulu pada waktu SMP, SMA itu selalu saya awasi gitu. Saya pantau walaupun malam, ya anak laki ya, kadang pulangnya malam itu ya saya pantau, kalau tidak saya ya di SMS kalau waktunya. Jadi biar ada batasan-batasannya tahu. Nanti kalau diluaskan kadang itu dikhawatirkan kalau ada pengaruh yang negatif itu tadi. Karena situasi kan di luar kan ada ya itu tadi, yang positif, yang negatif itu ada. Itu dikhawatirkan gitu. Terus anak ya itu tadi karena masa transisi, masa menjelang perubahan itu gampang kena pengaruh dari lingkungannya itu. Itu pun di lingkungan saya, kalau saya ketemu di warung-warung dia ya saya sampaikan begitu. Anak-anak pun ya juga begitu saya sampaikan. Tuh. Luar biasa ini. Kenapa kok luar biasa? Iya Pak, karena apa ya, dari sisi manapun jenengan itu pasti ada solusi. Nah, tadi jenengan ngendikan dari pleno Pak nih. Nah, kalau lewat pleno, rapat pleno ya. Caranya Bapak menyampaikan bagaimana biar sampai tertanam ke dalam hati, Pak? Ya, pada waktu saya dikasih waktu untuk menyampaikan ke wali murid, ke orang tua murid itu. Jadi pada waktu saya sampaikan, mumpung ketemu ya, jadi sampaikan gitu, dan sisipkan ke situ itu. Jadi ke situ itu wali murid ada semua. Nah itu pada waktu itu saya sisipkan mesti itu. Jadi suruh hati-hati anaknya dan sebagainya itu. Jadi biar anak itu nanti ya menjadi anak yang baik lah setelahnya itu. Amin. Ya, terima kasih untuk materi kali ini, cukup menarik. Sebenarnya saya ingin lebih lanjut lagi bincang-bincangnya, tapi karena waktu yang membatasi kita dan dikarenakan juga situasi yang pandemi, untuk itu untuk rekan-rekan ya saya ada satu patah untuk teman-teman juga ya, belajar di usia kecil bagai mengukir di atas batu dan akan sulit hilangnya, sedangkan belajar di usia tua akan sangat mudah tapi juga akan mudah hilang. Terima kasih Indo Ayu, Cah Bagus, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen jika perlu di-share ke link kalian. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak selaku narasumber, dan kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Podschool!